Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang 5 problem kerja remote yang gue rasain selama ini ya. Sebelumnya gue mau share dulu, gue udah kerja secara remote ini dalam 1 tahun terakhir ya. Dan memang kerja secara remote atau kerja jarak jauh ini memang kedengarannya kayak impian banget deh ya. Dan gue juga udah sering share berbagai keuntungan dan benefit kerja secara remote gitu ya. Karena ya nggak perlu kena macet, terus juga bebas kerja dari mana aja, dan lebih fleksibel. Tapi kalau kalian pikir kerja remote itu cuma enak-enaknya doang, kalian salah besar ya. Dan gue udah cukup lama, udah setahun ya kerja secara remote sebagai content creator, dan jujur emang ada beberapa masalah yang sebenarnya bikin gregetan nih ya. Nah, berikut ini gue akan share 5 problem utama yang gue rasain selama gue kerja remote dalam 1 tahun terakhir. Poin pertama yang mau gue bahas adalah terkait jam kerja yang nggak jelas ya. Ketika kalian kerja dari rumah atau dari tempat lain atau dari mana aja lah gitu ya, jam kerja ini sebenarnya jadi blur banget ya. Awalnya gue mikir, wah asik nih gitu kan, bebas atur waktu sendiri gitu kan. Tapi kenyataannya kadang gue kerja lebih lama dari jam kantor biasa. Apalagi kalau misalnya nanti kalian kerja secara remote dan timnya itu mungkin zona waktunya berbeda ya. Sebenarnya kalau di gue sih nggak, karena rata-rata ini jam kerjanya jam kerja di Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya ini emang sangat-sangat tricky kalau ngomongin soal jam kerja. Di satu sisi gue pengen jam kerja itu gue yang ngatur, tapi ketika gue ngaturnya itu nggak bener, akhirnya malah jadi berantakan. Selalu ada problem di area ini gitu ya. Dan ya emang ya niatnya itu gue kan pengen memanfaatkan fleksibilitas yang ada gitu ya. Tapi sekarang malah jam kerja ini jadi berantakan lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Solusinya apa nih ketika problem di area ini tuh datang gitu ya, atau terjadi gitu? Gue sekarang nerapin itu yang namanya teknik time blocking ya. Jadi gue bikin jadwal harian dan ngeset batas waktu kapan gue harus mulai dan kapan gue harus berhenti kerja. Tapi jujur ya, godaan itu masih ada banget ya. Entah karena gue pengen ngerjain sesuatu yang lagi gue pegang itu lebih lama, atau malah gue jadi malas-malasan. Jadi selalu ada di dua area itu. Karena kan kita kalau kerja itu kadang lagi seru gitu ya, untuk ngerjain nanggung lah atau apa gitu ya. Itu akhirnya waktunya jadi molor. Itu kalau konteks yang pertama. Konteks yang kedua, jadi lagi mager konsepnya. Jadi wah, gue mager ah, ntar aja gitu. Nunda. Akhirnya malah jadi waktunya makin lama lagi. Jadi menurut gue bandulnya hanya di area sini aja. Meskipun ini problem yang sangat-sangat manageable, tapi ya annoying aja gitu ada ketika kita kerja secara remote. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adanya gangguan di rumah ya. Karena kerja remote dari rumah itu kan sebenarnya kelihatannya enak banget gitu ya. Iya kan? Rasa enak itu kan tetap selalu ada sampai pada satu titik di mana kita sadar bahwa rumah juga punya sejuta gangguan ya. Dari suara tetangga renovasi, panggilan kayak ayo panggilin, makan gitu ya, misalnya disuruh makan gitu let's say, sampai godaan buat rebahan. Ini juga jadi faktor ya, yang akhirnya malah jadi tidur siang misalnya 2 jam gitu kan, sehingga konsentrasi kita pun jadi buyar. Jadi gangguan-gangguan yang sebenarnya ini sangat-sangat distraktif, dan kalau ini terjadi setiap hari secara akumulatif, ini akan mengganggu produktivitas kita gitu ya, dan akhirnya kita jadi nggak produktif gitu kerja dari rumah. Solusi yang gue coba ya jelas gue bikin ruangan kerja khusus ya di rumah, walaupun kecil nih kayak gini nih, ini area gue kerja gitu ya. Ruangan ini emang gue buat khusus untuk area gue bekerja, jadi terpisah dari area rumah gitu ya, sehingga ya ini bikin gue jadi lebih fokus. Tapi tetap ya, yang namanya gangguan itu selalu ada, suara-suara bising gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin ini akan jadi satu tantangan yang nggak akan pernah selesai ya, it's never ending. Tapi ya still gue bilang ini manageable, cuman ya lagi-lagi masalah kayak gini ya annoying aja gitu. Sekarang kita masuk ke problem yang ketiga, yaitu kesepian ya, rasa sepi dan juga kurang interaksi sosial. Karena kerja remote ini berarti kalian nggak punya rekan kerja secara fisik buat diajak ngobrol ya, baik itu ngobrol yang ringan-ringan maupun ngobrolin yang berat-berat soal kerjaan gitu misalnya ya. Kadang gue tuh ya sebenarnya kangen banget sama vibes kerja di kantor gitu ya, kayak ngegosip di pantry gitu ya, atau sekedar ngobrol ngebahas bola atau ngebahas kejadian-kejadian yang viral kayak gitu-gitu ya, atau misalnya janjian untuk olahraga, atau misalnya ngajak makan siang bareng, dan hal-hal yang biasa kita temukan secara interaction di kerja secara offline gitu ya. Dan kerja sendiri ini menurut gue bikin kita ngerasa terisolasi gitu ya, karena nggak ada interaksi sama sekali. Ini semua kita lakukan sendiri gitu. Solusi yang gue coba untuk menghandle problem ini adalah ya
ya gue pindah-pindah akhirnya. Karena kan gue ada beberapa tahapan kerja ya di posisi gue ini. Jadi gue ada fase gue scripting, ada juga fase gue recording kayak gini gitu ya. Dan kalau gue scripting itu gue males sebenarnya di sini gitu, bosen gitu kan, depan layar, tembok semua gitu kan. Kadang ya gue ke kafe, kadang gue ke lobby hotel gitu ya, atau kadang gue ke restoran sambil makan siang kayak gitu-gitulah. Jadi itu untuk mengurangi kebosanan aja sebenarnya, dan untuk mengganti view ya, buat cuci mata, karena pegel juga kita kalau kerja view-nya tembok gini gitu ya. Dan gue juga pernah nyobain kerja di coworking space, dan itu suasananya memang mirip seperti kantor meskipun tidak ada interaksinya, tapi ya at least gue mengurangi kebosanan gue dan ngerasa kesepian gue lah gitu, karena kan ada keluar gitu ya, ada mandi dulu, ada siap-siap, ada jalan dan lain sebagainya. Dan gue juga selalu nyempetin untuk ngopi dan ketemu teman-teman gue supaya untuk mengimbangi lah ya rasa kesepian kerja secara remote ini, sehingga gue bisa berinteraksi secara sosial gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia pasti butuh interaksi, pasti butuh ngobrol, pasti butuh dengerin cerita orang, pasti butuh berdiskusi, dan masih banyak lagi lah ya. Jadi ya buat kalian yang nanti kerja secara remote, pastikan elemen ngobrolnya itu tetap kalian lakukan meskipun nggak sama temen kantor gitu ya. Oke, problem yang keempat yang mau gue bahas adalah kurangnya struktur dalam karir ya, atau bisa dibilang mungkin karir path ya. Nah, kenapa ini gue bahas sebagai problem? Karena menurut gue kerja remote itu kan sering bikin gue ngerasa ada arahan-arahan mungkin yang nggak jelas ya. Itu pasti ada. Gue nggak bilang atasan gue atau tim gue ini nggak jelas, tapi kalau kerjanya secara remote itu pasti ada aja missing point yang memang akan selalu ada gitu ya. Dan sebenarnya tanpa adanya kehadiran fisik seorang atasan ya untuk tahu apakah kerjaan kita ini benar atau enggak dan lain sebagainya, itu memang kadang bikin kita galau ya, atau bikin kita sulit lah gitu. Dan juga perasaan-perasaan yang muncul, apakah gue kerja remote ini sudah produktif kayak gitu ya, apakah gue kerja sesuai ekspektasi. Dan kalau kerja secara remote juga kurang interaksi secara langsung dengan atasan kita ya, sehingga kadang atasan kita tuh kurang bisa memahami kita nih kondisinya gimana dan maunya seperti apa. Dan itu pun berlaku vice versa ya, berlaku sebaliknya. Kita pun tidak bisa memahami secara utuh sebenarnya bos kita tuh maunya apa sih gitu ya. Walaupun mungkin dengan kerja remote, dengan adanya meeting online dan lain sebagainya, itu sudah cukup sebagai fundamental komunikasi di kantor gitu ya. Tapi menurut gue tetap approach secara interaksi langsung itu sangat-sangat penting ya, dan secara emosional akan ada ikatan pastinya. Dan hal-hal yang seperti ini akan membuat kita dekat dengan atasan kita, sehingga kalau misalnya kita mau nanyain sesuatu yang agak sensitif gitu ya, kayak misalnya ngomongin kenaikan gaji gitu ya, kejelasannya seperti apa, apakah naik gaji per tahun atau per 6 bulan, terus hal-hal yang terkait bonus misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu kalau nggak dekat dengan atasan kita tuh kayak ragu gitu loh untuk nanyanya gitu. Terus solusinya gimana menghadapi masalah ini? Sebenarnya jujur ya, ini nggak ada solusinya. Kadang gue pengen banget gitu ngobrol untuk nanyain hal-hal yang kayak gini. Itu juga sebenarnya gue ragu kalaupun gue mau nanya gitu ya. Sebenarnya sih solusi formalnya ya ditanyain aja, alias ya berani aja gitu, nekat aja nanya ke atasan. Cuman di titik ini gue merasa belum berani gitu ya. Jadi ya gue simpen aja dulu ke hal-hal yang seperti ini di pikiran gue. Mungkin nanti ada saatnya gue akan berani nanya-nanya hal yang kayak gini ya, terkait kenaikan gajinya seperti apa, karirnya seperti apa, bonusnya ada apa enggak, kayak gitu-gitulah. Karena gue juga baru setahun nih, jadi belum menemukan pola-pola dari sisi HR, apakah ada kenaikan-kenaikan atau adakah remunerasi tambahan sejenis ini gitu ya. Dan juga jenjang karirnya nanti seperti apa. Misalnya gue ambil contoh, gue content creator, nanti gue ada senior content creator, nanti ada apa lagi, itu yang masih belum gue pahami lah gitu ya kalau kerja secara remote. Tapi mungkin dalam konteks ini nggak semua tempat berlaku seperti ini ya. Dan mungkin kalau misalnya kalian saat ini sedang kerja remote dan punya atasan yang sangat komunikatif, sangat terbuka, dan tidak terlalu sulit untuk membahas hal-hal yang sensitif seperti ini, that's a good things gitu ya. Tapi dalam beberapa skenario lain kayak yang gue alamin ya, ini sulit gitu untuk bertanya atau berdiskusi terkait hal ini, karena rata-rata ya memang perusahaan-perusahaan yang kerja secara remote ini perusahaannya bukan perusahaan yang sudah settle atau perusahaan-perusahaan konvensional yang besar-besar ya. Ini perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan baru yang memang masih menjajaki market gitu ya. Jadi ya belum kepikiran atau belum banyak fokus di hal-hal yang seperti ini gitu. Oke, problem yang kelima yang gue hadapi adalah terkait teknologi atau internet yang tidak selalu bersahabat ya. Kadang-kadang tuh ya internet tuh lemot gitu kan. Belum lagi softwarenya kadang suka crash, atau misalnya listrik mati, laptop nge-lag. Ini sebenarnya mimpi buruk lah kalau misalnya kalian kerja secara remote ya. Kalau misalnya kerja di kantor kan kita tinggal nanya aja ke orang IT gitu kan, Mas ini kenapa kok lemot, Mas ini kenapa kok nggak bisa, kok ini nge-lag gitu ya. Tapi kalau di kerja remote kayak gini ya kita harus handle sendiri, harus ke YouTube segala macem gitu, nyari ini gimana masalah ini, solusinya kayak gimana gitu. Terus kalau solusinya gimana ya, sebenarnya tinggal upgrade aja
aja gitu. Laptopnya misalnya udah nge-lag ya di-upgrade yang lebih canggih gitu, yang lebih andal lah gitu ya. Dan kalau misalnya ngomongin internet, itu juga harus dipastikan kondisi internet itu punya internet cadangan gitu, misalnya tethering dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ada data-data yang harus kalian simpen gitu ya ini harus disimpan secara online. Jadi kalian bisa akses dimanapun jika misalnya memang device-device kalian itu terkendala gitu ya. Dan nggak bikin panik kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau mati lampu nggak ada solusinya sebenarnya. Mungkin kalian pasang genset di rumah gitu ya, tapi menurut gue itu pun berbiaya lagi. Jadi memang kalau ngomongin teknologi dan infrastruktur gini ya, ini pasti ada biayanya lah. Dan ini memang challenge tersendiri dari pekerja remote karena ya tidak disediakan fasilitas sejenis ini. Karena kan fasilitas-fasilitas sejenis ini itu biasanya disediakan jika kita kerja secara offline atau langsung di kantor. Ya, mungkin itu pembahasan dari gue terkait problem-problem yang gue hadapi selama gue kerja remote dalam setahun terakhir ini. Terlepas dari berbagai kelebihan kerja remote, itu selalu ada problemnya. Dan problem ini tergantung bagaimana kalian menyikapinya, bagaimana kalian mendeteknya, dan bagaimana kalian memanage-nya, dan bagaimana kalian menyelesaikannya gitu ya. Jadi ini balik lagi ke personal masing-masing. Kalau gue so far problem-problem yang gue share ini sebenarnya semuanya masih manageable, artinya masih gue bisa handle lah, bukan masalah yang bikin red flag gitu ya. Dan lagi-lagi gue bilang ini balik ke preferensi personal ya. Kalau gue so far ya aman-aman aja kerja secara remote, meskipun dengan adanya problem-problem yang tadi udah gue sebutkan. Tapi menurut gue setelah gue ukur-ukur, kerja secara remote tetap lebih banyak keuntungannya, lebih banyak hal positifnya dibandingkan hal negatifnya atau problem-problemnya. Ya, gimana menurut kalian? Apakah problem-problem yang barusan gue share ini membuat kalian jadi malas kerja remote, pengennya kerja offline aja gitu ya? Atau mungkin kalian sama kayak gue ya, berpikir bahwa masalah itu akan selalu ada, tapi selama kita bisa manage ya, selama kita bisa selesaikan ya nggak ada masalah. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk kerja remote kayak gue ya, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena PL Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang company-nya ada di US dan ada di Europe. Di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Dan gue doakan semoga kalian bisa berhasil mendapatkan kerja secara remote kayak gue gini. Nice. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di-upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.